Punya ide produk keren bareng teman sekelompok tapi bingung gimana caranya biar laku? Tenang, hari ini kita bakal bedah tuntas gimana caranya mengubah ide brilian kalian itu jadi produk yang laku keras. Pakai kekuatan marketing. Yuk kita mulai! Nah, situasi kayak gini pasti relate banget kan? Punya ide cemerlang, semangatnya udah 45, tapi begitu ditanya, oke, jualnya gimana? Langsung diem semua. Jangan panik, pemasaran itu ibaratnya jembatan yang nyambungin ide hebat kalian ke orang-orang yang bakal suka sama produk itu. Yuk kita bangun jembatan itu sama-sama, mulai dari fondasinya. Oke, kita mulai dari hal yang paling dasar, paling fundamental. Sebelum kalian jual apapun, kalian harus tahu betul, kita ini mau jualan ke siapa sih? Ini langkah pertama dan paling krusial dalam rencana pemasaran manapun. Jadi, apa sih segmentasi pasar itu? Gini deh, bayangin pasar itu kayak satu stadion konser yang penuh banget. Nggak mungkin kan kita ngomong ke semua orang sekaligus? Nah, segmentasi itu cara kita ngebagi stadion itu jadi beberapa tribun penonton. Ada tribun pecinta makanan pedas, ada tribun penggemar kue manis, ada anak band, ada juga K-popers. Tujuannya, biar kita bisa ngomong langsung ke tribun yang paling pas. Prosesnya simple banget, cuma 2 langkah. Pertama, kita petain dulu semua tribun yang ada di stadion tadi. Ini namanya segmentasi. Nah, setelah itu, dari semua kelompok, kita pilih satu yang paling nyambung sama produk kita. Itulah target pasar kalian. Gampang kan? Kunci utamanya itu satu kata, fokus. Kenapa? Karena modal kita, mau itu waktu, tenaga, bahkan uang jajan, itu kan terbatas. Daripada nyoba jualan ke semua orang tapi nggak ada yang dengar, jauh lebih efektif kalau kita pilih satu kelompok spesifik dan pastiin pesan kita nyampe ke mereka. Ini soal kerja cerdas, bukan cuma kerja keras. Baik, setelah kita tahu siapa target pelanggan kita, sekarang saatnya nyusun strategi. Anggap aja ini kayak resep rahasia buat bikin produk kalian jadi juara di pasaran. Resep ini namanya 4P. Setiap koki jago pasti punya resep andalan. Nah, di dunia pemasaran, resep ini udah terbukti puluhan tahun dan ampuh banget kalau diracik dengan benar. Kira-kira apa aja ya bahan-bahannya? Ini dia 4 bahan utama dalam resep kita. Produk, harga, tempat, dan promosi. Persis kayak bikin kue, semua bahan ini harus pas takarannya dan seimbang, biar hasilnya sempurna dan disukai sama target pasar kita. Yuk kita bedah resepnya. Produk itu bintang utamanya, harus bagus dan benar-benar dibutuhin. Harga harus pas di kantong target pasar kita, tapi juga sepadan sama kualitasnya. Tempat itu soal gimana caranya produk kita bisa sampai ke tangan mereka, lewat online atau mungkin ditip di koperasi sekolah. Terakhir, promosi. Ini dia cara kita teriak ke dunia tentang produk kita dan bikin mereka penasaran buat nyoba. Dari keempat P tadi, ayo kita dalamin satu yang paling seru dan relevan buat kalian sekarang, promosi. Dan kita bakal fokus ke cara paling efektif di zaman digital, yaitu promosi online. Dulu, promosi itu mungkin identik sama spanduk atau bagi-bagi brosur. Sekarang, arena pertarungannya ada di genggaman tangan kita. Tujuannya sama persis, nyamperin pelanggan, tapi caranya udah berevolusi total. Kita nggak lagi cuma nyebar info, tapi ngebangun koneksi secara digital. Ingat satu hal yang penting banget di dunia online. Orang itu beli pakai mata mereka dulu. Sebelum mereka baca deskripsi produk, yang mereka lihat duluan itu fotonya, posternya, atau videonya. Jadi, langkah pertama yang wajib banget dilakukan adalah bikin visual yang keren. Untungnya, sekarang ada banyak banget alat bantu, kayak Canva, yang bikin siapa aja bisa jadi desainer dadakan. Terus, konten visual yang udah keren tadi mau dipamerin di mana? Nah, ini harus pinter-pinter milih arenanya. Buat produk yang estetik dan kekinian, Instagram dan TikTok itu panggung utamanya. Kalau mau menjangkau audiens yang lebih luas dari teman sekelas sampai orang tua mereka, Facebook masih jadi pilihan oke. Dan kalau tujuannya biar langsung closing, langsung transaksi, nggak ada yang ngalahin jualan di marketplace. Oke, kita udah ngelewatin semua langkah kuncinya nih. Dari nyari pelanggan, nyusun resep 4P, sampai promosi online. Sekarang waktunya kita rangkum semuanya dan siap-siap buat kalian memulai misi pemasaran kalian sendiri. Jadi, inilah peta perjalanan kalian. Semuanya dimulai dari satu percikan ide. Terus, kalian cari tahu siapa pelanggan yang bakal jatuh cinta sama ide itu. Dari situ, kalian susun rencana pakai resep 4P, dan puncaknya, kalian luncurkan produk kalian ke dunia lewat promosi online. Ini bukan 4 langkah terpisah, tapi sebuah perjalanan yang nyambung satu sama lain. Yang paling penting, ini semua bukan lagi sekedar teori. Ini adalah langkah-langkah nyata yang bisa langsung kalian coba bareng kelompok. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi kapan kita mulai.
Coba diskusikan sama teman-teman kalian. Kira-kira apa langkah pemasaran pertama yang bakal kalian ambil besok?